Ada beberapa orang yang bertanya, "Pak, bagaimana caranya saya bisa memaniskan kembali rumah tangga saya? Bagaimana caranya saya bisa menyegarkan kembali pernikahan saya? Bagaimana caranya saya bisa kembali memulihkan pernikahan saya?" Saya cuma bisa menjawab hal yang sederhana. Kalau pertanyaan itu ada di antara atau ada di benak Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman semua yang menyaksikan video ini, untuk memulihkan, menyegarkan, atau memaniskan kembali pernikahan kita, maka langkah yang pertama tidak lain dan tidak bukan, saudara dan saya harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak bisa dengan kekuatan sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Ya, kita harus melibatkan Tuhan di dalam pemulihan daripada pernikahan kita. Kita harus melibatkan Tuhan dalam pemulihan daripada rumah tangga kita. Sebagaimana yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengadakan mukjizat, ya, mukjizat di Kana. Ketika itu mereka kehabisan anggur dan ibu Yesus datang kepada Yesus. Ketika Yesus dilibatkan, ketika Tuhan Yesus dilibatkan di dalam pernikahan itu, di dalam acara tersebut, maka kita tahu apa yang terjadi. Ada mukjizat yang luar biasa, di mana air berubah menjadi anggur. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, untuk pemulihan pernikahan kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus dengan sungguh-sungguh berserah. Kita harus dengan sungguh-sungguh meletakkan segenap kekuatan kita kepada Tuhan kita yang senantiasa akan menuntun kita, mengarahkan kita untuk proses daripada pemulihan rumah tangga kita. Yang kedua adalah harus dimulai, saudara. Ya mungkin dimulai oleh salah satu, tapi harus dijalani oleh kedua-duanya. Tidak bisa hanya satu orang saja untuk pemulihan daripada rumah tangga kita atau pemulihan daripada pernikahan kita. Ya, harus dijalani oleh kedua-duanya. Ingat saudara, untuk membangun rumah tangga diperlukan dua pribadi yang kuat. Diperlukan dua pribadi yang berkomitmen bersama-sama untuk membangun rumah tangga. Tapi untuk menghancurkan rumah tangga atau menghancurkan pernikahan, cukup satu orang aja yang melanggar komitmen, maka rumah tangga itu akan hancur atau pernikahan itu akan hancur. Sekali lagi, bisa diinisiasi oleh satu orang, tapi untuk menjalani proses pemulihan harus dijalani oleh kedua-duanya. Yang ketiga, kita harus membuka jalur komunikasi. Ya, kembali membuka jalur komunikasi yang sempat mampet, saudara. Kembali membuka jalur komunikasi yang sempat terputus. Kembali membuka jalur komunikasi yang tadinya sempat menyempit. Kita harus kembali membuka jalur komunikasi. Pelan-pelan berkomunikasi, pelan-pelan mungkin bisa berkata jujur satu dengan yang lain. Ya, dan setelah mulai berkata jujur satu dengan yang lain, mulai pelan-pelan bisa menerima satu dengan yang lain, maka ketika kita mulai membuka jalur komunikasi dan kita mulai bisa menerima satu dengan yang lain, saya percaya itu sebuah awal yang baik untuk pemulihan daripada sebuah pernikahan. Yang berikutnya adalah kita mau mengakui kelemahan masing-masing. Nah, ini penting ya. Kita harus mengakui kelemahan masing-masing. Ya, dan kita mau menerima kekurangan daripada pasangan kita. Kenapa? Karena sekali lagi kita manusia biasa yang tidak luput dari segala jenis kekurangan dalam kehidupan. Ya, kita tidak luput dari segala jenis kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Yang terakhir adalah yang saya bisa bagikan, jangan pernah putus asa, ya. Jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena pemulihan itu proses, saudara. Ya, semuanya itu harus lewat proses. Jadi jangan pernah berputus asa. Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar seorang hamba Tuhan yang berbicara tentang sebuah survei pernikahan. Dan surveinya luar biasa, saya sangat diberkati sekali. Di situ dikatakan bahwa ada sebuah survei yang pernah mengadakan sebuah survei, saudara. Ya, ada lembaga maksud saya yang pernah mengadakan sebuah survei. Jadi dia mengumpulkan orang-orang yang pernikahannya berhasil. Artinya sampai
dikatakan sampai maut lah yang memisahkan ya. Ada orang-orang yang memang dikumpulkan karena pernikahannya justru mengalami kegagalan. Berpisah karena palu perceraian ya, atau palu pengadilan perceraian yang memisahkan mereka. Nah, ketika mereka dikumpulkan lalu dibagikan sebuah kuesioner, Saudara, ya. Apa sih yang bikin kamu bertahan sampai akhirnya maut yang memisahkan? Ya. Apa sih yang bikin kamu pada akhirnya gagal untuk bertahan sampai akhirnya pengadilan atau palu perceraian yang memutuskan pernikahan kalian? Jadi begitu diurai, Saudara, ternyata dua-duanya ini punya jawaban yang sama. Artinya begini, yang pernikahannya berhasil, ya, di situ dikatakan bahwa ada air mata dalam pernikahannya. Yang pernikahannya gagal juga ada air mata di dalamnya. Yang pernikahannya berhasil, ditulis ada tawa dalam pernikahan kami. Tapi yang gagal pun mereka juga menulisnya, ada tawa dalam pernikahan mereka. Yang pernikahannya yang berhasil dibilang ada canda dalam pernikahan kami. Yang gagal juga tidak menutup kemungkinan mereka juga menuliskan ada canda juga dalam pernikahannya. Tapi satu hal di poin yang terakhir ini yang ternyata membedakan hasil daripada pernikahan itu. Apa itu, Saudara? Di pernikahan yang dianggap berhasil, di situ dituliskan kami tidak menyerah. Sementara dalam pernikahan yang dianggap gagal, di situ dituliskan kami menyerah untuk bersama. Saudara, pernikahan adalah sebuah proses. Dua menjadi satu memang tidak mudah. Karena kita masing-masing memiliki ego. Masing-masing memiliki kelebihan. Masing-masing juga memiliki kekurangan atau kelemahan. Dua menjadi satu tidak mudah karena pria punya ciri-cirinya tersendiri. Wanita juga punya ciri-cirinya tersendiri. Makanya dari awal saya katakan, untuk proses pemulihan tidak lain dan tidak bukan. Sebuah pernikahan hanya bisa dipulihkan saat mereka betul-betul bersama-sama melibatkan Tuhan di dalamnya. Mari libatkan Tuhan dalam pernikahan kita. Jangan jalani dengan kekuatan sendiri. Apalagi di masa-masa tekanan yang terjadi dalam kehidupan, maka hanya tangan Tuhanlah yang mampu menguatkan setiap kita. Itu saja yang bisa saya bagikan pada hari ini. Semoga bisa jadi berkat buat siapapun kita yang menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.